Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan di Morowali akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Banjir melanda Kecamatan Petasia Timur selama 2 pekan. Harga ikan di Kota Palu melonjak sejak awal Ramadan. Harga ikan di Kota Palu melonjak sejak awal Ramadan. Kenaikan harga ikan mencapai 100%. Pemicunya, selain karena cuaca buruk, juga karena kurangnya stok ikan. Dari pantauan di pasar tradisional Kota Palu, harga ikan rata-rata naik hingga Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya, ikan laut berbagai jenis ini dijual mulai Rp25 sampai Rp30.000 per kilogram. Ikan cakalang misalnya, kini dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya dengan harga Rp30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan tersebut telah berlangsung sejak awal Ramadan hingga usai Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga tersebut disebabkan kurangnya stok ikan karena nelayan takut melaut akibat cuaca buruk. Naik gratis. Sekarang berapa dia? Sekarang per gabusnya itu hampir 2 juta. Nah, itu jenis ikan apa? Cakalang ini. Tapi memang pada umumnya ikan semua naik? Naik semua. Seluruh mana, seluruh Sulawesi begitu sama semua. Pertama pengaruh cuaca, kedua pengaruh habis libur Lebaran, habis libur Ramadan toh itu permintaan masih banyak ya. Jadi nelayan tidak turun. Tapi tambah lagi bulan terang, tambah lagi angin kencang. Tapi stoknya bagaimana? Kalau stok masih kurang. Tapi masih banyak. Hari ini sudah mulai naik. Iya, kalau kemarin memang kosong. Iya, hari ini sudah beberapa masuk. Iya. Tapi belum normal seperti biasanya ya. Harga belum. Mungkin 2-3 hari ini sudah normal. Kalau sudah mulai banyak stoknya kan sudah mulai normal. Apa? Katungbu itu berapa sih? kemarin sampai kira 70-60 per kilonya. Biasanya kan dia cuma 40. Pedagang ikan di pasar tradisional Kota Palu selama ini memasok ikan dari Kabupaten Parigi Motong dan Donggala. Selain kualitas ikan yang lebih bagus, harganya pun lebih murah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kebutuhan sayur mayur di Palu cukup tinggi. Kebanyakan sayuran tersebut selama ini dipasok dari luar Palu seperti Kabupaten Sigi, Poso, dan Donggala. Hal ini tentunya menjadi peluang bisnis bagi warga. Seperti yang dilakukan Mas Sani, warga Kelurahan Boya, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan menekuni bisnis sayuran. Ia sudah melakoni profesi itu selama lebih 10 tahun dengan memanfaatkan lahan seluas 500 meter persegi. Salah satu jenis sayuran yang ditanam dan dikembangkan adalah sawi. Meski lahan yang digunakan terbilang sempit, namun Mas Sani mampu mendapatkan penghasilan yang memadai. Omset penjualan sawi bisa mencapai 2 juta per bulannya. Hasil panen sayuran dijual langsung ke pasar tradisional Kota Palu maupun ke luar kota. Ada pula pembeli yang datang dan langsung memborong sayuran tersebut. Kalau memang ada harganya, kadang paling tinggi itu 25, di kebun kadang 20. Untuk satu pekarangan tanah begini ini biasanya omsetnya berapa dia? Per bulan atau per berapa hari ini? Kalau tanam sayur begini 1 bulan lebih 1 minggu nah baru panen. Umurnya ini dari bahan buto panen 1 bulan, kadang 1 minggu lebihnya. Kadang kalau normal ya 1 bulan 5 hari sudah panen. Tergantung sayurnya lah itu bagus enggaknya tuh. Biasa kalau memang normal ini kadang dapat 250 ikat gitu. Kadang sampai 300 juga. Kadang biasa
kalau lagi murah begitu, kadang sampai 5.000 juga satu ikat begini. Biasa begitu. Bagi Mas Sani, bisnis sayuran ini cukup menguntungkan. Selain tidak membutuhkan modal yang besar, hasil penjualannya cukup bagus. Apalagi sayuran merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jilianus K melaporkan dari Palu. Momen libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan warga tidak hanya bersilaturahmi dengan keluarga. Mereka juga mengisi liburan dengan mengunjungi tempat wisata. Seperti yang dilakukan warga Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Mereka memilih berekreasi di kawasan Pantai Melalang. Tempat wisata ini menjadi pilihan favorit warga bersama keluarga dan teman kerja. Lokasi wisata yang satu ini ramai dikunjungi warga, baik sebelum maupun setelah Lebaran. Lokasinya cukup strategis dan berada tak jauh dari jalan raya. Pengunjungnya tidak hanya warga setempat, tapi juga dari luar daerah. Mereka tidak perlu merogoh kocek untuk masuk ke lokasi wisata tersebut. Mereka bebas menikmati udara segar di tepi pantai, serta panorama alam yang menakjubkan. Begitu pula dengan air laut yang jernih dan pasir pantai yang halus. Saya kesini pas Lebaran ketiga bersama keluarga. Untuk pendapat dari kakak sendiri, bagaimana tentang Pantai Melalang ini, Kak? Pendapat saya tentang Pantai Melalang ini, tempatnya sangat cocok untuk quality time bersama keluarga dan cocok juga untuk anak-anak bermain di pantai. Para pengunjung pun betah dan menikmati suasana alam maupun keindahan Pantai Melalang. Apalagi mereka bisa membawa makanan sembari menikmatinya bersama keluarga di gazebo yang telah disiapkan secara gratis. Pengunjung berharap Pantai Melalang bisa dikembangkan menjadi objek wisata potensial. Pantai Melalang perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti warung makan, toilet, dan tempat istirahat. Audia Fitrah melaporkan dari Parigi Motong. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.